Sekali mereka tahu yang rusak, dia akan rusak terus. Itu anak-anak. Maka itu saudara, kalau kita lihat anak kecil bohong, wajahnya itu berkata dia sedang bohong. Bisa bayangkan bukan? Saya nggak bisa nggak bisa memperagakan karena sudah ketuaan saya. Betul, sulit saudara. Coba ketemu anak kecil yang bohong, kita nggak bisa nirukan mimiknya itu. Ngerti nggak saya maksud itu? Luar biasa mereka itu. Jadi walaupun mereka bohong, mereka itu ngaku kok sedang bohong. Itu yang luar biasa. Maka itu saya punya kesukaan gini. Saya nggak tahu kenapa. Saya itu bisa berlama-lama kalau melihat anak kecil sedang tidur. Saya suka sekali memperhatikan wajah anak kecil tidur. Pernah nggak saudara perhatikan? Saudara, di situ kita bisa menerjemahkan dengan banyak kata. Itulah wajah yang polos, wajah yang murni, wajah nggak ada gambar duit sama sekali. Percayalah. Maaf, jangan marah ya. Kalau orang lain lihat kita tidur, duit semua sudah di situ. Tapi wajah anak kecil itu luar biasa. Coba nikmati mereka kalau tidur. Betul-betul menyenangkan sekali. Nah, dari situ saya bisa belajar banyak sekali tentang anak-anak itu. Hebat sekali mereka. Setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Nah, jadi 2 ayat yang baru kita baca tadi, 2 Korintus 5 ayat 7 dan 2 Korintus 4 ayat 18, hanya anak-anak yang bisa mengalami. Begitu pantas kalau Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin masuk surga, belajarlah seperti anak-anak. Betul, seperti anak-anak. Mengapa hanya anak-anak yang bisa masuk surga? Ya karena kepolosannya itu, karena kejujurannya itu, karena kemurniannya itu, kelicikan dan kemunafikan yang ada dalam diri kita sebagai orang dewasa. Itu yang seringkali menghalangi kita untuk hidup dalam kebenaran. Oke, jadi sekarang percaya yang tidak kelihatan itu lebih apa ya? Lebih kekal daripada yang kelihatan, karena belum jadi, masih di angan-angan. Nah, maka dalam hidup iman kita, kalau kita bertumbuh, berjalan bersama dengan Bapa di surga, kita itu perlu iman. Bukan perlu yang kita lihat, enggak perlu. Nah, contoh yang paling gampang ya untuk hidup seperti itu. Mudah-mudahan ya, tapi kalau ada saya minta maaf. Mudah-mudahan tidak ada orang di sini yang belum pernah naik pesawat. Kalau ada ya juga maaf, enggak berdosa kok, belum pernah naik pesawat apa-apa. Cuma saya ingin ngomong 2 Korintus 5 ayat 7 itu paling gampang digambarkan kalau kita naik pesawat. Ya, kenapa? Ayo, saya tanya kepada saudara. Kalau saudara naik pesawat, kenapa? Bukan itu. Oke. Kalau kita naik pesawat, itu nggak perlu ngeliat ini sampai mana. Malu dong naik pesawat tanya pilotnya sampai mana. Ini sampai mana? Kalau saya pilotnya saya lempar saudara keluar kan. Naik pesawat tanya sampai mana, sampai duduk sudah di situ. Walaupun kita milih di dekat jendela sekalipun, ngintiplah sampai melotot matamu ini di mana. Betul tidak, saudara? Orang naik pesawat itu nggak butuh penglihatan. Duduklah, percaya, tidur, nanti sampai sendiri. Dah, itu saja. Betul atau tidak? Beda dengan naik kereta api, naik mobil. Oh sampai sini, oh sampai sini. Tahu. Nah pesawat kita nggak tahu. Maka itu kalau ada orang yang sulit percaya kepada Tuhan Yesus, tapi bisa percaya kepada pilot. Loh, betul tidak ngerti ilustrasi itu? Saudara coba belajar baik-baik. Orang yang naik pesawat itu, begitu masuk ke pintu pesawat, lalu pramugari atau pramugara menyambut kita penumpang dan tunjukkan tempat duduk. Dengar ya, seharusnya itu kita lagi begini. Begitu kita duduk, pasang sabuk pengaman, itu kita ngomong, pilot ini nyawaku, terserah kamu. Loh, betul tidak saudara?
Satu-satunya alat transportasi. Tapi saya bukan nakut-nakutin. Ini fakta. Nanti anak saya satu mau pulang ke Jambi jam 3 ini. Awas kamu jangan takut kamu ya. Dia juga pertama kali ke Jogja kemudian saya ajak. Aduh, kampungan betul dia lihat Jogja. Dan Malioboro dan Borobudur. Gak usah malu kamu. Nah, saudara, orang yang naik pesawat itu persis seperti sedang naik peti mati terbang. Loh, kok takut? Jawab iya atau tidak? Jawab cepat. Loh, masa baru sadar? Telat sadarnya. Lagi sekali, orang yang bepergian dengan pesawat terbang itu sebetulnya sedang naik peti mati terbang. Karena satu-satunya alat transportasi yang paling bahaya adalah pesawat. Buktinya gak ada orang takut bandara rame terus. Padahal kecelakaan pesawat gak habis-habis. Nah, jadi kalau saudara bisa percaya kepada pilot yang gak saudara kenal, dan dia pun gak mau kenal kita, ya ngapain pilot mau kenal penumpang? Capek dong. Tapi kita tetap bisa percaya. Kenapa kita gak bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang mengenal kita, yang mengasihi kita, yang sayang kita? Nah, ini kesalahan kita. Karena kita hidup masih karena melihat, bukan karena percaya. Ada orang yang gak percaya pilot. Ada, mungkin ada, saya gak tahu. Jadi begitu masuk ke pesawat, dia bilang, pramugari, boleh gak saya ke kokpit dulu? Kenapa? Mau kenalan sama pilot? Ya kalau cuma mau kenalan saya gak apa-apa. Tapi begitu orang itu sampai ke pilot, ke kokpit, tanya, pilot lulusan mana? Sudah berapa ribu jam terbang? Boleh gak lihat ijazahnya? Karena saudara takut. Begitu gak caranya? Enggak, pasti sudah ditangkap polisi. Jangan boleh naik penumpang ini berbahaya. Atau kalau saudara yakin pilotnya, tapi kurang percaya pesawatnya. Jadi setelah saudara masuk ke ruang tunggu, terus saudara turun ke bawah, meriksa banyak pesawat, dipukul-pukul gitu. Terus sayapnya saudara tarik-tarik, kuat tidak. Kira-kira saudara diapakan kalau begitu? Jadi saudara, orang yang naik pesawat itu pasrah total kepada pilotnya. Walaupun tiket saudara jelas ke satu kota tujuan, ayo diterbangkan kemana saudara tahu tidak? Ayo jawab, apa saudara di pesawat membawa GPS? Keren betul. Nah, itulah bukti bahwa semua kita perlu percaya. Dalam hidup ini ternyata nggak cuma untuk iman Kristen kita, tapi untuk apa saja perlu iman. Yang berikut, mudah-mudahan saya nggak tambah takut kalau saya ngomong ini. Siapa yang hobinya suka makan di rumah makan? Oke? Nah, dengarkan baik-baik. Saya ngomong ini, yang punya rumah makan pasti tahu. Makin laris rumah makan itu, sebetulnya makin kotor makanannya. Dengar tidak? Apa yuk? Betul toh? Kenapa makin ramai rumah makan itu makin kotor makanannya? Siapa bisa jawab? Semuanya harus cepat semuanya. Mengapa setiap kali seorang makan ke rumah makan, seorang nggak langsung periksa dapurnya dulu? Periksa wajan, panci, semua pemasakannya, minyak gorengnya, periksa sayur dan semuanya. Gak ada orang mau makan ke rumah makan pakai cara itu dulu. Yang penting duduk, mau jadi apa nanti urusannya. Nah, itu berarti perlu apa? Perlu percaya. Yang terakhir, bisa nggak kursi yang sudah duduk itu kakinya lepas atau patah? Nah, kenapa waktu dulu nggak dikoyang-koyang dulu tadi? Langsung duduk saja. Karena percaya, ya sudah. Jadi dalam hidup ini semua yang kita lakukan itu nggak butuh dilihat dulu. Yang perlu karena percaya. Dan ada apa-apa itu urusan nanti. Yang penting sekarang kita percaya dulu.
Jadi ini nggak cuma masalah iman kepada Tuhan Yesus, kita nggak pernah ketemu Dia. Firman yang Dia katakan, yang ditulis oleh